Reaksi glukoronidasi obat di dalam tubuh. Yang pertama ada fase 2. Fase 2 disebut sebagai fase konjugasi, yaitu penambahan kelarutan. Pengertian lain, ketika obat-obat dari fase 1 tidak cukup polar untuk dieskresikan oleh ginjal melalui urin, maka obat-obat ini harus melewati fase 2. Nah, pada fase 2 ini, senyawa-senyawa obat itu akan ditambahkan suatu senyawa seperti asam glukuronat, sulfat, glutathione, dan metil. Nah, pada penambahan senyawa-senyawa ini memerlukan suatu bantuan dari enzim transferase, sehingga senyawa-senyawa cyanobiotik atau produk obat ini dapat bersifat hidrofilik atau larut air dan tidak aktif. Nah, ketika obat-obat ini telah bersifat hidrofilik atau larut air dan bersifat tidak aktif lagi, maka obat ini siap dieskresikan oleh ginjal melalui urin. Selanjutnya yaitu reaksi glukoronidasi. Nah, yang pertama, reaksi glukoronidasi ini merupakan suatu reaksi pada fase konjugasi yang paling sering terjadi. Lalu yang kedua, reaksi-reaksi glukoronidasi sendiri itu dikatalisis atau dipercepat reaksinya dengan enzim glukoronitransferase yaitu UGT yang terletak pada retikulum endoplasma dan sitosol. Lalu yang ketiga, molekul-molekul seperti 2-aminofluoren, terus ada anilin, asam benzoat, fenol yang bersifat toksik di dalam tubuh manusia itu ketika dieskresikan harus dalam bentuk glukoronida atau hasil dari reaksi glukoronidasi. Nah, lalu yang keempat, glukoronida sendiri itu dapat melekat pada oksigen, sulfur, nitrogen pada suatu substrat. Nah, substrat ini maksudnya itu senyawa-senyawa cyanobiotik atau senyawa-senyawa obatnya. Selanjutnya untuk tahapan dari reaksi glukoronidasi. Nah, ketika obat-obat yang belum larut air nanti masuk ke dalam hepar, di metabolisme di hepar, nanti senyawa-senyawa obat ini dia akan menuju ke retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma inilah tempat terjadinya reaksi glukoronidasi. Nah, obat-obat yang belum larut air itu nanti akan berikatan dengan asam glukuronat yang berupa UDP dan nanti akan dikatalis oleh suatu enzim glukoronitransferase yaitu UGT. Nah, reaksi ini nanti akan menghasilkan suatu ikatan-ikatan yang membuat si obat ini menjadi larut air atau bersifat hidrofilik sehingga dapat dieskresikan oleh ginjal melalui urin. Baiklah, di sini terdapat contoh dari reaksi obatnya, oksigen yang berikatan dengan glukoronida. Nah, terdapat molekul asam glukonat yang berupa UDP yang dia bereaksi dengan molekul acetaminophen. Dikatalis dengan glukoronitransferase atau UGT sehingga menghasilkan molekul dari asam glukonat yang UDP ini akan berikatan dengan oksigen pada molekul acetaminophen. Nah, adapun untuk zat yang dihasilkan pada reaksi glukoronidasi ini disebut sebagai glukoronida atau larut air, yang artinya parasetamol di sini telah bersifat hidrofilik atau larut air dan dapat langsung segera dieskresikan oleh ginjal melalui urin.